Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita boleh dapat berjumpa pada saat ini. Kita boleh dapat bertemu walaupun di udara. Kita boleh saling menghibur, menguatkan satu dengan yang lainnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Saya ingin memberikan kepada kita penyegaran rohani yang penting untuk tubuh, jiwa, dan roh kita, terutama rohani kita di hadapan Tuhan, yang terambil dalam surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga, sampai ayatnya yang ketujuh. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Allah Bapa Yesua Hamasia Elohim, yang senantiasa mengasihi, memberkati kita, yang senantiasa memelihara akan kehidupan kita, nyawa, roh, baik itu tubuh, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, semuanya Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Terpuji-pujilah Bapa Yesua Hamasia yang senantiasa sungguh baik, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa di dalam hidup kita, anak-anaknya yang senantiasa mengasihi Dia, mengharapkan kedatangannya, yang memiliki iman yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, bagaimana sikap hati kita, anak-anak Tuhan, di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, di dalam hal menghadapi berbagai kesukaran di tengah-tengah dunia ini, yang pada saat ini kita telah melihat bahwa dunia sedang menangis, dunia sedang meratap. Itulah penglihatan saya dari 2019. Maka umatku, kata roh dari berbagai penjuru mata angin dunia berteriak, umatku akan datang kepadaku. Mereka akan datang menangis dan meraung-raung di hadapanku. Mereka akan meratap akan setiap dosa mereka. Dan mereka akan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat kepada jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan. Bukankah sekarang kita telah melihat dunia sedang meratap? Banyak kematian, banyak kelaparan, banyak orang yang hidup yang kelaparan, banyak yang di PHK, ya, banyak orang-orang yang susah untuk mencari makan sekarang ini. Karena apa? Terjadi penyekatan di tengah-tengah dunia ini. Orang tidak bisa lagi bebas-bebasnya seperti zaman dahulu, seperti waktu-waktu yang lalu. Orang tidak bebas lagi mencari uang nafkah pada saat ini dengan diberlakukannya PPKM. Semuanya serba susah. Bapak Ibu serba sulit. Mau keluar berpikir dua kali. Kecuali ada hal-hal yang sangat penting. Itu pun ini masih dalam kebebasan kita bisa keluar. Tetapi pada saatnya nanti, orang-orang yang bisa berjalan-jalan keluar masuk mal, semuanya berbelanja, beraktivitas,
Itu mereka yang telah memakai tanda itu, binatang itu di dalam dirinya. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, kita membaca firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kita, bergembiralah akan hal itu anak-anakku. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Inilah pencobaan yang sedang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menderita seketika lamanya dalam menghadapi berbagai pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini adalah ajang pertandingan bagi kita untuk menentukan posisi kita ada di mana. Untuk menentukan kita akan terangkat raptur bersama dengan Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu atau tidak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita bersyukur dalam berbagai pencobaan yang kita alami. Batu-batu ujian kehidupan yang ada di depan kita, kita harus lewati itu dengan cara pandang yang baik, dengan cara sikap tindakan yang baik, dengan cara kita meresponinya, merespeknya dengan baik, dengan hati yang murni, hati yang tulus, memandang kepada Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu dengan penuh kehormatan di dalam kekudusannya. Sehingga apa? Hasil yang akan kita dapatkan dari setiap pencobaan kehidupan yang kita alami dan kita lalui, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil yang memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Hasil yang memberkati orang lain, yang menguatkan iman orang lain, yang memberkati akan kehidupan rohani orang lain. Kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tanpa ada yang menghalanginya, tanpa ada yang tersandung dengan kesaksian kita. Karena kesaksian kita adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kesaksian kita adalah suatu kebenaran ilahi yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Jadi setiap pencobaan, ujian kehidupan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini boleh membawa kita kepada pengenalan akan pribadi Allah itu, pribadi ilahi itu secara spesial bagi kita, bagi diri kita, untuk membangun iman kita, untuk membangun kedewasaan akan pengenalan dunia ilahi itu dalam kehidupan rohani spiritual di dalam setiap anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bangun hubungan yang indah, yang spesial dengan Tuhan, sehingga orang boleh mengenal engkau sebagai anak-anak ilahi yang memiliki DNA ilahi, bukan DNA Lucifer. Anak-anak Tuhan akan dikenal oleh dunia dan akan dikenal oleh setan sebagai anak-anak Tuhan yang ekselen, yang memiliki DNA ilahi, akan berbeda dengan anak-anak dunia yang memiliki DNA Lucifer di dalam dirinya. Mari kita renungkan ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anggaplah sebagai suatu penghormatan, sebagai batu-batu ujian yang kita alami, yang kita hadapi, itu sebagai penghormatan bagi kita untuk kita menjalani proses Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau didewasakan oleh Tuhan. Imannya, spiritnya, cara pandangnya, cara akal budinya, berpikir semuanya. Tuhan ingin mendewasakan kita. Dia tidak ingin kita menjadi anak-anak rohani terus, yang mintanya susu, makanan rohani yang enak-enak, makanan rohani yang manis-manis. Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu. Yang Tuhan mau anak-anaknya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Baik cara berpikirnya, cara pandangnya, cara melihatnya.
cara berperilaku, sikap dan tindakannya yang akan dia ambil di tengah-tengah dunia ini. Dewasa di dalam rohaninya, roh dan jiwanya, itu yang Tuhan mau. Cara Tuhan memproses, mendewasakan setiap anak-anaknya, yaitu melalui pencobaan-pencobaan, proses kehidupan. Dia akan berikan kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Luluskah kita di dalam proses kehidupan itu? Maukah kita belajar untuk menjadi pribadi yang taat, yang setia kepada kebenaran firman Tuhan itu, yang tidak mengambil jalan pintas? Mungkin jalan pintas itu lebih nikmat dan lebih enak kita rasakan bagi dunia manusia, tetapi jalan itu menuju kehancuran. Itulah jalan Lucifer yang Lucifer tawarkan bagi kita anak-anak Tuhan. Kita jangan mengambil jalan pintas Bapak Ibu. Kita jangan berlomba di gelanggang dunia ini yang penuh dengan hawa nafsu, kenajisan, dan keangkuhan hidup, baik itu rohani maupun jasmani. Tetapi marilah kita bertanding di gelanggang iman ilahi, yang dengan kerendahan hati anak-anak Tuhan senantiasa bertanding di dalam gelanggang itu, yang senantiasa menjadi pribadi yang setia, yang menghormati Tuhan Allahnya, yang menghormati kekudusan ilahi, yang taat kepada firman Tuhan, tunduk patuh kepada firman-firman-Nya yang kudus, yang diturunkan oleh nabinya Musa kepada kita manusia ini. Jadi setiap batu-batu ujian, pencobaan yang kita alami, bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun kita merasakan sakit-sakit yang sesakit-sakitnya luar biasa, kita alami. Sehingga kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tetapi Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita, sampai di mana kemampuan kita untuk menghadapi setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tuhan tahu, karena tidak sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Bapa sangat mengasihi kita anak-anaknya. Dia ingin kita menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki kebenaran hidup, kekudusan hidup yang Allah telah berikan kepada kita dengan penebusannya di atas kayu salib. Dia telah membayar lunas semuanya tuntas kepada iblis. Jadi untuk itu anak-anak Tuhan yang hidupnya di dalam Tuhan sudah merdeka, sudah dimerdekakan oleh Bapa Yesua HaMashiach Elohim dengan darah pengorbanannya yang kudus 2000 tahun lalu di atas kayu salib, dibayar lunas dan tuntas, sehingga anak-anak Tuhan tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Anak-anak Tuhan telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus itu. Penebusan yang sangat mahal di atas kayu salib itu telah memerdekakan kita, telah membebaskan kita dari segala kutuk-kutuk dosa, baik itu dosa-dosa turunan, kutuk dosa diri sendiri, kutuk dosa yang dilemparkan oleh setan iblis, tidak berlaku bagi kita anak-anak Tuhan. Kita telah ditebus lunas, dibayar lunas tuntas, sehingga tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dari iblis kepada kita. Kita menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang hidup merdeka di dalam Kristus, di dalam darah Kristus. Jadi di dalam kemerdekaan kita, kita harus mempergunakan waktu yang singkat ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dengan darah penebusan yang sangat mahal, kita gunakan waktu hidup kita sia-sia, kita gunakan waktu hidup kita dalam dosa. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita akan menyesal manakala kita telah meninggal dadakan, kita berpindah alam. Kita mendapati diri kita ada di dalam api kekekalan. Ingatlah penebusan yang telah Allah berikan bagi kita. Dunia ilahi itu telah turun dari surganya yang kekal menjadi manusia. Itu bukan murahan, gratis tapi tidak murahan. Itu sangat mahal nilainya. Tidak bisa dibandingkan dengan emas, uang, perak sekalipun, berlian, intan. Penebusan itu sangat mahal, sehingga kita harus mempergunakan hidup kita, waktu kita yang singkat ini untuk melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan namanya di tempatnya yang maha kudus.
Jadi, anak-anak kekasih yang di dalam Tuhan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Siapa yang tidak ingin? Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, siapa yang tidak ingin dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, pada hari ketika dia datang menyatakan dirinya? Ada suatu puji-pujian, ada suatu kemuliaan dan kehormatan akan diberikan Bapa Yeshua HaMashiach kepada kita anak-anaknya. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Pasti semua kita ingin mendapatkan puji-pujian, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Untuk itu, kita siapkan diri kita, siapkan iman kita, pelita iman kita, nyalakan pelita iman kita, sehingga kita didapatinya pada saat kedatangannya. Iman kita dalam keadaan menyala, dalam keadaan on, Bapak Ibu. Persiapan kita ada, selalu kita mempersiapkan diri kita dengan cara apa? Setiap hari, setiap waktu kita menyucikan diri kita, menyucikan hati kita. Kita menjadikan diri kita sendiri adalah pribadi yang berkenan di hadapan Bapa Sorgawi. Saya selalu berkata, jangan kita mencari pujian manusia, kita akan menyesal. Karena manusia adalah tanah. Tanah dengan tanah bagaimana bisa menilai dan memuji? Itu hanya sia-sia, hanya sebatas untuk kesenangan dunia nyata saja, untuk sebagai kesenangan telinga kita saja untuk sesaat. Yang saya inginkan mengajak kepada kita setiap anak-anak Tuhan, carilah pujian daripada dunia ilahi itu. Pujian daripada Bapa Surgawi itu adalah pujian yang kekal, bersifat ilahi. Kalau pujian daripada manusia itu bersifat sementara. Hari ini dia bisa memuji engkau setinggi langit. Besok dia bisa membanting engkau, menghina engkau, bahkan mencaci maki dirimu serendah-rendahnya seperti binatang. Itulah manusia, karena manusia terdiri dari daging dan darah, dari dosa-dosa, dari hawa nafsu. Makanya manusia itu modelnya seperti itu. 5 menit setelahnya dia bisa memaki-maki, 5 menit sebelumnya dia bisa memuji-muji. Itulah manusia, karena manusia ini munafik. Manusia ini terdiri dari daging dan darah, sangat lemah. Makanya di mulutnya bisa dipakai setan, bisa juga dipakai Tuhan. Pilihan itu ada di dalam diri kita, hati kita. Jadi jangan mengharapkan pujian dari manusia, kita akan kecewa dan berlinang air mata. Tetapi harapkanlah pujian daripada dunia ilahi. Allah itu adalah pujian yang kekal. Makanya jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan mengharapkan pujian daripada manusia. Jangan mengharapkan cinta yang tulus daripada manusia itu. Karena manusia itu hanyalah debu. Angin bisa dilihat hanya sesaat. Besok dia seperti uap, menguap dan hilang lenyap. Diterbangkan oleh angin. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang lebih istimewa kepada manusia, melebihi kita mengharapkan iman kita kepada dunia ilahi. Sandarlah. Pengharapan iman dan kasih kita kepada Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan menangis. Karena apa? Bapa Yeshua itu lebih mengetahui dari diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam hati kita. Dia lebih mengetahui. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang lebih mengetahui kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Sebelum kita berucap-ucap di dalam doa kita, segala apa yang kita butuhkan, dia duluan menjawabnya. Di dalam kehidupan ini, kehidupan kita yang senantiasa bersandar, berharap hanya kepada Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Ya, saya mengajak kepada kita untuk kita mengejar puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari dunia ilahi, spiritual. Bukan kita mengejar pujian yang sia-sia, yang fana, pujian yang sesaat saja, yang membuat telinga kita senang. Itu pujian dari manusia hanya sesaat saja. Ya, dia bisa memuji, dia juga bisa menghina, bisa mencaci maki. Itu manusia. Karena manusia berdosa.
manusia lemah, penuh hawa nafsu, kedagingan yang jahat, sifat keserakahan, kenajisan. Makanya mulutnya biasa dipakai Tuhan, bisa juga dipakai setan. Jadi saya mengajak kepada kita sekalian untuk mengejar puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan dari Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Dan kita harus mengucap syukur apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kita meresponinya, merespeknya dengan baik. Kita merespeknya, Tuhan terima kasih. Engkau telah memberikan ujian kepada saya, supaya saya lebih dewasa di dalam Tuhan. Supaya saya naik level iman saya di dalam Tuhan. Menjadi iman yang dewasa, yang kuat di dalam Tuhan. Yang memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sakit penyakit yang boleh saya alami. Saya bisa mendekatkan hati saya, diri saya ke hadapan Tuhan. Saya senantiasa mencari hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saya yang singkat ini. Jadi setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, batu-batu ujian apapun itu bentuknya dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang ini kita menghadapi masalah dengan linangan air mata, hati yang sakit, hati yang terluka, hati yang dipenuhi dengan akar kepahitan, hati yang dikhianati, hati yang terluka, hati yang dipenuhi dengan segala kesakitan, apa yang orang lain perlakukan kepada diri kita yang mungkin tidak semestinya kita terima. Ya, itu membuat hati kita terluka Bapak Ibu. Tetapi mari dalam hal semuanya ini, baik itu dalam sakit penyakit, pencobaan, keuangan, kehidupan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena itu adalah salah satu bentuk batu-batu ujian yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita untuk membuat kita dewasa, untuk membuat kita lebih mengenal siapa Bapa ilahi kita, siapa Bapa yang senantiasa memperhatikan kita, siapa Bapa yang senantiasa mengasihi dan mencintai kita. Karena apa? Pada saat kita di padang gurun, pada saat kita di lembah kekelaman, di lembah maut, disitulah boleh kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi atas hidup kita, yang melampaui akal logika kita manusia. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan di lembah maut, di lembah kekelaman, di lembah kekeringan, di gurun pasir. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kedamaian. Ada air surgawi yang mengalir di hati kita. Kita seperti berada di sebuah taman yang indah. Itulah bentuk kuasa ilahi yang boleh kita rasakan anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi dan mencintai hukum-hukum kudusnya Bapa Surgawi. Dia boleh merasakan walaupun dia berada di padang gurun, masa-masa kesukaran, kesulitan, tetapi hatinya bisa merasakan seperti berada di Taman Eden, seperti berada di sebuah taman yang indah, hati yang dilengkapi pengucapan syukur kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu berlaku atas hidup kita, berlaku atas diri kita. Saya ingin menyaksikan kepada kita sekalian, minggu yang lalu saya terkena COVID-19 Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Virus ini sangat berbahaya dan sangat menyakitkan. Saya selama 1 bulan 1 minggu, saya batuk. Karena apa? Cuaca di Jogja ini sangat dingin. Alergi batuk. Dan saya tidak minum obat Bapak Ibu. Ya, karena saya berpikir kalau saya minum obat itu akan berefek kepada ginjal saya yang bermasalah. Ginjal saya ini bermasalah ya, sering infeksi. Jadi dokter menyarankan kepada saya untuk tidak meminum obat-obat apotik, obat-obat antibiotik, ya, karena itu akan berefek ke ginjal. Ya, jadi selama 1 bulan 1 minggu saya tidak minum obat. Yang saya minum itu air jahe, air kunyit, ya, air panas, dan meminum vitamin C.
Dan tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Sudah berdoa, berpuasa, hampir setiap hari saya berpuasa. Ya, tidak sembuh. Pada saat 1 bulan 2 minggu, masuk ke 1 minggu lebih, saya tiba-tiba hilang penciuman saya dan rasa atas makanan semua hal. Sampai saat ini Bapak Ibu. Ya, sampai saat ini penciuman saya belum normal. Belum seperti sedia kala. Dan makanan yang saya makan semuanya rata. Hanya garam-garam, ya kalau asin sekali itu baru kerasa. Dan saya makan bawang putih atas anjuran teman-teman, sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka katakan makan bawang putih. Sampai mules ya. Mules perut saya ini sampai saya itu buang-buang air besar terus. Ya, diare. Efek dari bawang putih itu. Ya. Saya sakit itu Bapak Ibu baru kali ini seumur-umur hidup saya sakit yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti mayat hidup, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pusing Bapak Ibu, saya tidak tahu lagi waktu antara siang dan malam, membedakan waktu itu. Yang penting saya rasa masih hidup, saya masih hidup. Saya masih bernafas, itu saja yang saya syukuri, ya. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus Bapa Yesus Hamasi Elohim, tolong ambil saya, Tuhan saya, karena saya sudah senang sekali. Beberapa kali saya berada di jalan sorgawi itu, sungguh senang dan sukacita. Berbahagianya saya beribu-ribu kali berbahagia. Saya berada di jalan sorgawi itu. Dan saya pada saat keluar roh saya itu dipegang oleh malaikat. Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Dipegang dan seketika melejit, roh itu langsung tembus di jalan berlian itu. Jalan itu kaca dan emas. Emasnya itu bukan seperti emas yang kita pakai di dunia, bukan kuning, dia berkilau-kilau, ya, agak putih, kekuning-kuningan agak putih. Ya, itulah jalan di sana dan lebarnya sekitar begini. Tidak lebar jalan itu, ya, penuh dengan berlian. Ya, yang saya injak itu berlian Bapak Ibu, kaca berlian, dikatakan ini berlian. Ya. Jadi itu rasanya beribu-ribu kali lipat sukacita dan bahagia saya berada di jalan itu. Makanya saya ingin kembali ke jalan itu. Saya ingin Bapak Ibu, sangat ingin. Ya, pada saat saya sakit itu, ya, suhu tubuh tinggi sekali dan sampai bibir saya ini pecah-pecah, kering ya, pecah. Tenggorokan saya luka. Sangat sakit. Dan penciuman saya tidak ada, rasa hilang, rasa untuk segala jenis makanan tidak ada lagi dirasa, sehingga yang bisa masuk selama 1 minggu itu adalah bubur putih sama telur. Itu yang saya agak selera makan, agak bisa masuk ke dalam. Yang lain-lain tidak bisa, ya. Tidak ada selera makan. Dan itu membuat badan menggigil dan semua tulang sakit Bapak Ibu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit. Ini kepala mau pecah. Baru kali ini saya merasakan sakit seperti ini Bapak Ibu. Kepala mau pecah. Dan saya berdoa minta mati. Minta mati Bapak Ibu. Bukan saya tidak mengucap syukur atas hidup ini. Tapi karena saya telah beberapa kali merasakan jalan itu di sana yang sungguh indah dan sungguh senang, sungguh bahagia saya berada di jalan surgawi itu, saya ingin lagi ke sana Bapak Ibu. Tetapi suara Tuhan itu langsung saya mendengar suara Tuhan berkata di telinga saya, bersukacitalah anakku, bersukacitalah, bergembiralah hatimu saat ini, bersukacitalah, bersukacitalah. Ya, terdengar terus kata-kata itu diulang, bersukacitalah, bersukacitalah hai anakku. Untuk saat ini bersukacitalah, karena engkau akan sembuh dan engkau akan hidup. Ya, engkau akan sembuh dan engkau akan hidup. Dibilang jangan dulu ke sini, mau enak-enak, mau laporan pelayanan sudah selesai engkau hidup. Belum waktumu. Jangan dulu. Ya, engkau masih ada tugas selama engkau masih ada di dunia ini. Engkau masih ada tugas yang harus engkau selesaikan. Jangan dulu ke sini. Belum waktumu engkau ke sini. Jadi saya tenang-tenang aja. Saya bilang, Tuhan,
berarti saya akan sembuh dan hidup. Iya, engkau akan sembuh dan engkau akan hidup, anakku. Nah, padahal dalam keadaan kondisi panas tinggi, saya tidak pernah ke dokter. Ya, karena saya memiliki iman. Dokter di atas segala dokter adalah Dia, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Dokter di atas segala dokter yang menciptakan saya, membentuk saya sehingga saya menjadi manusia seperti saat ini. Dialah dokter saya, dokter di atas segala dokter. Itulah iman saya. Dan terjadilah menurut iman saya, puji nama Tuhan, saya seperti kembali dari maut. Melewati jurang lembah kekelaman maut itu, saya lewati dan puji nama Tuhan saya bisa beraktivitas lagi. Sampai pada saat ini walaupun masih terbatas aktivitas saya karena cepat sekali merasa lelah. Ya, karena masih dalam keadaan tubuh yang lemah, masih dalam keadaan pemulihan. Pada saat ini, saya berterima kasih kepada kita anak-anak Tuhan yang selama ini mengirimkan berkat-berkatnya kepada saya. Semuanya mereka kirimkan sehingga kebutuhan-kebutuhan saya terpenuhi. Mulai dari vitamin, buah-buahan, daging-daging, semuanya mereka kirimkan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih segala kebutuhan hidup saya. Mereka cukupkan, mereka kirimkan kepada saya. Ya Bapak Ibu, sehingga saya menyadari bahwa betapa saya ini disayang oleh Tuhan, disayang oleh anak-anak Tuhan di seluruh kota di Indonesia ini. Mereka mengirimkan saya sudah tidak tahu mau menyebutkan dari kota mana. Mereka kirim-kirim berkat kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih sehingga saya berkata, Tuhan, ternyata banyak orang yang mengasihi saya. Banyak orang yang mencintai saya. Saya jangan dulu. Jangan dulu. Akhirnya doa saya terbalik. Jangan dulu saya cepat-cepat pulang. Memang masih ada banyak tugas di tengah-tengah dunia ini. Saya harus selesaikan dulu itu. Baru saya akan kembali ke rumah Bapa Sorgawi dengan laporan pelayanan yang saya telah telah lakukan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya mereka cukupkan sampai bahan-bahan kecantikan, gaya-gayaan, fashion wanita. Mereka kirim Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Bapak Yesua HaMashiach dan kepada beliau-beliau saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang telah memberikan berkat kepada saya, menguatkan saya di dalam doa-doa, menyupport saya dengan kata-kata, ya dengan materi, dengan semua hal yang mereka lakukan, yang mereka buat kepada saya adalah bentuk lambang kasih sayang mereka kepada saya. Mereka mengirimkan susu yang mahal-mahal, ya, mengirimkan madu yang asli yang mahal-mahal. Saya sampai kaget ya. Botol-botol kecil begini harganya 200-an Bapak Ibu. Ya, saya berterima kasih kepada mereka semuanya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Bapak Yesua HaMashiach Elohim. Saya tidak bisa membalas kebaikan hati Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada di kota-kota di Indonesia ini ataupun dari luar. Saya tidak bisa membalas kebaikan hati kalian. Tetapi Bapa Yesua HaMashiach Elohim lah yang akan membalasnya berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Terutama yang saya doakan adalah berkat-berkat rohani biarlah tercurah bagi kita sekalian anak-anak Tuhan. Orang-orang kudusnya di muka bumi ini yang senantiasa bertahan, yang senantiasa hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Jadi saya berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah mengirimkan semuanya bagi saya. Semoga Tuhan memberkati dengan berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah, pengenalan akan Tuhan, kasih iman pengharapan di dalam Tuhan semakin teguh, semakin bernyala-nyala melayani orang lain, sesama kita, senantiasa mengasihi sesama kita di sekeliling kita. Jangan kasih kita menjadi dingin. Jangan kasih kita menjadi pudar di akhir zaman ini. Biarlah senantiasa kasih kita bernyala-nyala. Dan kita melayani sesama kita dengan setulus hati kita. Dengan segenap hati kita. Dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Segenap hati kita dan dengan segenap seluruh kehidupan kita. Kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Saya bersyukur Tuhan pulihkan kesehatan saya. Saya mendapatkan kekuatan yang baru, walaupun sekarang masih dalam keadaan pemulihan. Tuhan memberikan saya cinta dan kasih-Nya di saat saya tergeletak tak berdaya. Di saat saya menghadapi maut pun sekalipun, Tuhan ada di sana. Di lembah kekelaman, di lembah maut pun, di padang gurun pun, Tuhan ada di sana dan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi saya dan bagi kita sekalian. Asal kita mengharapkan kuasa dan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan kita panik. Jangan kita gelisah. Jangan kita risau. Manakala kita mendapatkan dalam tubuh kita ini penyakit COVID-19 ini. Jangan kita risau, jangan kita gelisah. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat bisa memanggil nama Bapa Yesua Hamasia Elohim itu dalam hatimu. Jalinlah hubungan yang indah, yang intim bersama dengan Bapa Yesua Hamasia Elohim itu tanpa orang lain tahu. Kuncilah kamar dan berserulah, berteriaklah di hadapannya, sehingga hanya engkau dan Bapa Yesualah yang tahu. Yesus Kristus yang tahu seperti apa hubunganmu dengan Dia. Seperti apa konteks hubunganmu dengan Dia. Apakah intim? Apakah Bapa itu mengenal kita? Atau kita hanya mengaku-ngaku saja kita mengenal Dia? Ataukah Bapa itu sendiri yang akan memuji-muji diri kita di alam roh? Rohnya ini sangat indah. Hatinya ini sangat indah. Rohnya ini sangat kuat. Menjadi anak-anak Tuhan, prajurit Tuhan, yang senantiasa berperang di alam roh, melawan kuasa-kuasa setan iblis, penghulu-penghulu di udara. Adakah penghormatan pujian keluar dari mulut Bapa Yesua Hamasia Elohim itu untuk kita? Nanti kita akan lihat ketika kita berpulang ke rumah Bapa Sorgawi. Adakah kita akan mendapat puji-pujian daripada Bapa Yesua Hamasia Elohim itu? Atau malah sebaliknya, kita akan tidak dikenal oleh Dia. Enyalah kau, hamba si pembuat kejahatan. Enyalah dari hadapanku, karena aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah hamba yang jahat. Jangan sampai Bapak Ibu, kita tidak dikenal oleh Bapa Sorgawi. Jangan sampai kita diusir oleh Bapa Sorgawi. Enyalah kau hamba pembuat kejahatan. Dan kita akan berteriak, bukankah aku Tuhan yang telah melayani engkau, telah mengusir setan-setan demi namamu, telah bernubuat, telah menyembuhkan orang, bukankah aku Tuhan? Tetapi Tuhan berkata, enyalah engkau dari hadapanku. Hai hamba si pembuat kejahatan, enyalah karena aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Keangkuhan hidup kita yang sampai membuat Allah Bapa tidak mengenal kita. Baik itu keangkuhan rohani dan jasmani, berhati-hatilah kita di sini. Jangan sampai terjebak. Lucifer saja diusir dari kerajaan sorga oleh karena keangkuhannya melawan Tuhan. Keangkuhan ini adalah bentuk perlawanan kepada Allah Bapa Sorgawi. Makanya kita jangan angku. Kita harus sadar diri kita ini siapa. Kita hanya tanah. Kita hanya tanah, bernilai diri kita ini apabila nama kita tertulis di dalam buku kehidupannya. Kita bernilai apabila di dahi kita ada cap materai ilahi. Ada tanda daripada ilahi. Kita akan bernilai. Bukan materai daripada 66 setan. Jadi warga negaranya setan, bukan. Tetapi materai ilahi dengan bercahaya di dahi kita. Itulah yang membedakan antara anak-anak Tuhan yang memiliki DNA ilahi dengan anak-anak duniawi yang memiliki tanda 666. Hitam tanda itu Bapak Ibu akan muncul di dahi. Sangat berbeda dengan anak-anak Tuhan yang memiliki tanda DNA ilahi. Itu akan sangat bercahaya, akan muncul
di dahi kita sehingga iblis tidak berani menyentuh kita. Karena kita kepunyaan ilahi. Kita kepunyaan Allah. Iblis akan takut dan gentar jikalau menyentuh kita. Berani sentuh, mati. Setan memakai manusia juga di dalam menyerang anak-anak Tuhan. Berani sentuh, mati. Baik itu mati secara bencana maupun virus. Mati secara dalam berbagai hal apapun juga. Makanya mereka akan takut jikalau menyentuh anak-anak Tuhan yang telah ada pengawalan khusus daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, saya juga ingin bersaksi bahwa marilah kita senantiasa memiliki kepekaan yang tinggi di dalam mendengar suara supranatural ilahi itu dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya sekedar menyembah Tuhan Allah Bapa itu, hanya sekedar di dunia nyata saja. Jangan. Saya ingin membawa kepada kita harus menyembah Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu di dalam dunia roh dan kebenaran. Karena apa? Bapa Yeshua HaMashiach Elohim itu sangat menyukai, sangat mencintai, sangat mengasihi anak-anak Tuhan yang telah menembus dimensi supranatural spiritual yang di dalam penyembahannya roh dan kebenaran itu tembus di dalam dunia ilahi. Bukan hanya sebatas dunia nyata saja. Kita angkat tangan, kita goyang-goyang, kita bersuka cita hanya untuk dilihat orang. Hanya sebatas dunia nyata saja. Jangan. Diri Anda sendirilah yang akan merugi nantinya. Saya mengajak kepada kita untuk menyembah Tuhan di dalam dimensi roh. Apakah itu roh? Roh kudus, roh ilahi. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi apapun yang orang tuduhkan kepada dirimu, jikalau engkau yakin dan percaya dengan imanmu, dengan pengharapanmu, bahwa engkau memiliki DNA ilahi, anak-anak ilahi, berjumpa dengan dunia ilahi, dengan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, dan ada pengawalan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu, bukan di hadapan manusia, bukan. Kalau kita ingin berkenan hidup kita di hadapan manusia, ingin menyenangkan hati manusia, kita bukan hamba Tuhan. Kita bukan hamba ilahi. Kita akan dikatakan hamba manusia. Mencari pujian manusia, mencari mamon, kesenangan daripada dunia, mencari kenikmatan daripada dunia ini. Kita disebut hamba manusia, bukan hamba Tuhan. Itu berbeda. Kalau kita hamba ilahi, kita harus menyenangkan dunia ilahi itu. Kita harus menyenangkan hati Bapa Surgawi itu. Kita harus tinggalkan dosa-dosa kita. Kita harus tinggalkan kesenangan hidup kita, kenikmatan hidup kita. Ada penyangkalan diri di dalamnya. Ada pemikulan salib di dalamnya. Penyangkalan dan pikul salib. Harus kita lakukan untuk meredam, untuk mematikan kedagingan dan dosa-dosa, hawa nafsu, keserakahan, kenajisan di dalam tubuh, darah, dan daging kita ini. Kita harus matikan itu dulu, baru kita bisa pekah di dalam mendengar suara Tuhan. Kita tahu akan kehendak Tuhan. Kita boleh mengetahui rahasia-rahasia ilahi itu sebelum jatuh di dunia nyata ini, Bapak Ibu. Bukankah itu suatu hal yang manis? Bukankah itu suatu hal yang menyenangkan bagi kita anak-anak Tuhan? Kita ada pengawalan khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya kalau berjalan-jalan dimanapun saya berjalan, kalau ketemu dengan ilmu kebatinan, orang-orang yang memegang ilmu kebatinan, dukun paranormal, semuanya akan melihat saya, bahwa saya ada pengawalan khusus yang Nabi Isa berikan kepada saya. Sehingga mereka akan mencegat saya, baik itu saya berada di pasar, di mall, di jalan, dimanapun saya berada. Dan jikalau saya bertamu di rumah mereka, mereka akan menyiapkan banyak gelas untuk saya minum.
kepada tamu-tamu yang tidak kelihatan pun mereka sediakan. Sehingga mereka mengocok-ngocok mata mereka. Dan mereka mengatakan, astagfirullahaladzim, ternyata ini adalah dari dunia lain, dunia ilahi, utusan Nabi Isa anak Maryam. Ada pengawalan khusus dan hanya kepada orang-orang yang istimewa dan spesial lah yang mendapatkan pengawalan khusus seperti ini. Tanyalah kepada dunia kebatinan dan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Mereka akan melihat saya, siapa yang ada di samping kiri kanan saya, jikalau bukan malaikat Tuhan yang menjaga saya. Makanya saya setiap kali kecelakaan tidak mati-mati Bapak Ibu. Sudah penuh darah, orang yang sudah patah tulang, sudah mati ini. Ini dulu muka saya ini hancur. Ya, bibir-bibirin pecah-pecah, saya pikir sumbing bibir saya. Saya ini dulu pemalu ya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saya akan berkhotbah di depan umat kalau bibir saya sudah sumbing? Saya katakan begitu di dalam roh saya. Karena apa? Berlumuran darah. Saya sudah berada di bawah mobil taksi Argo pada saat itu. Karena saya bawa motor laju ya. Saya seringkali ditabrak mobil Bapak Ibu. Mobil Avanza, mobil Argo. Ya. Jadi, tapi tidak mati Bapak Ibu. Saya hidup. Orang katakan sudah mati ini. Sudah tidak ada harapan hidupnya. Tahu-tahu sudah patah ini tulangnya. Semua jeans robek. Ya. Padahal cuma tak sorong saja. Tak sorong. Tak minggir aja tempurung kaki ini ya. Tempurung kaki saya agak bergeser dan diurut-urut. Diurut-urut tak kembali ulang. Puji Tuhan. Tidak ada yang saya menjadikan diri saya lumpuh atau apa menjadikan diri saya mati. Tidak. Saya pikir ini malaikat Tuhan yang menolong saya. Kuasa Tuhan yang menolong saya sehingga saya masih ada dan hidup sampai di detik ini. Kalau orang melihat kondisi kecelakaan saya pada waktu itu, orang katakan saya ini sudah mati atau patah tulang, lumpuh atau mati. Ya, padahal tidak ada. Sampai saat ini saya masih berjalan normal, masih beraktivitas secara normal, tidak ada yang terganggu di dalam diri saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, seringkali saya berbicara bukan dari diri saya lagi. Ya, sehingga mungkin orang-orang dunia nyata ini akan berpikir saya ini sudah agak-agak miring sedikit. Ya, karena apa? Karena pada saat mereka berbicara topik lain, saya harus masuk dengan topik lain lagi dari dunia ilahi, dari dunia alam lain ya. Dan saya berbicara hal-hal yang tidak masuk logika. Dan mereka bilang, aduh jangan-jangan ini efek dari tabrakan dia. Jadi sudah lain-lain dia berbicara. Ya. Dan mereka bilang, Ibu Pendeta jangan takuti kami dengan status-status dan bicara-bicara Ibu Pendeta. Padahal tidak, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat di dalam penglihatan dunia supranatural ilahi Bapak Ibu. Semua yang saya sampaikan bukan saya ingin menakut-nakuti Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, bukan. Tetapi maksud dan tujuan saya, ya, saya menyampaikan setiap penglihatan ini kepada kita. Saya bersaksi bagaimana kuasa ilahi itu sungguh nyata, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kalau kita mengalaminya, berjalan dengan Tuhan, itu sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Dan kadang-kadang tidak masuk di logika kita manusia. Jadi saya sama sekali tidak ada tujuan untuk menakut-nakuti kita. Coba perhatikan, dari saya berbicara 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu tidak ada tujuan. Semuanya terjadi Bapak Ibu. Kalau saya katakan bencana di kota A, di kota B, itu terjadi semuanya Bapak Ibu. Karena saya sudah ada di waktu. Di waktu masa depan itu, roh saya itu dibawa di waktu itu. Dan saya melihat setiap kejadian-kejadian apa yang terjadi. Ya. Tetapi pada saat saya sadar kembali, terkembalilah roh saya ini, saya berada di dalam kamar. Sambil menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah itulah roh saya ini seringkali keluar dari badan saya. Kalau menurut orang dunia nyata itu sudah meninggal, sudah mati. Tetapi bagi saya tidak, hanya diberikan perjalanan, jalan-jalan. Apakah roh saya ini dibawa ke surga? Apakah roh saya ini berada di kota lain, dibawa ke kota lain, dan saya melihat kehidupan masa depan itu, bagaimana saya melihat bencana-bencana itu menimpa di kota itu. Saya sudah ada di waktu itu, dan saya kadang menjerit, menangis, dan saya mendapati diri saya itu dalam keadaan menangis. Seringkali dalam keadaan menangis, seperti menjadi patung, atau disambar petir dengan tegangan tinggi ya, seperti kesetrum tegangan tinggi seperti itu. Dan roh saya itu keluar, lari ke
kota-kota yang lain, melihat dunia masa depan itu ditunjukkan Tuhan, seperti ini anakku, seperti ini. Ya. Jadi itu memang aneh bagi bagi kehidupan manusia, biasa. Ya, saya juga merasa aneh, tetapi karena terbiasa, saya dibawa-bawa ke dalam dimensi waktu yang berbeda, dan saya hanya menyaksikan itu. Kepada kita, bagi yang mau percaya, ya silakan percaya. Bagi yang tidak, saya tidak pernah memaksa. Itu iman kita. Karena iman tidak selaras dengan logika. Kita bisa banyak berteori ya di dunia nyata ini, tetapi manakala kalau kita sudah menembus dunia ilahi, dunia spiritual ilahi itu, kita kan berbeda, mempunyai cara pandang dan penglihatan yang berbeda. Dan kadang-kadang tidak masuk di logika, karena kita apa? Bermain di dunia roh. Dan kesaksian saya yang saya berikan kepada kita dunia manusia ini adalah kesaksian tingkat tinggi, yaitu kesaksian dunia ilahi, dunia roh, supranatural. Baik itu dunia spiritual ilahi, saya membongkarnya, dan juga dunia setan, saya membongkarnya. Karena apa? Saya menguasainya. Bapak Ibu. Hampir tiap malam saya ini berperang di dunia setan itu. Makanya saya tidak takut setan apapun juga. Mau rajanya setan, mau jenderalnya setan, sudah pernah datang di kamar saya. Dan mereka hanya terdiam-diam, terpaku-paku di situ. Karena apa? Mereka tahu saya ini siapa di dunia roh. Mereka kenal saya. Bukan sebagai teman mereka, tetapi lawan yang standing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat bangga dong. Tapi saya bukan berbangga di dunia nyata ini, bukan. Saya berbangga di dunia roh yang tidak kelihatan. Makanya saya ajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memakai perlengkapan senjata Allah itu di dunia roh kita. Roh kita ini jangan sampai keluar telanjang. Baju lenan putih pun, kebenaran, jubah kebenaran itu tidak sempat kita pakai. Mari sekarang kita ganti. Kita ganti jubah kita yang kotor ini, ganti dengan kain lenan putih, jubah kebenaran ilahi. Pakailah persenjataan Allah itu supaya apa? Roh kita anak-anak Tuhan berbentuk sebagai prajurit Kristus. Roh kita berbentuk sebagai prajurit Kristus, lengkap dengan persenjataan Allah itu. Itu akan diproses melalui waktu. Saya diproses Tuhan memakan waktu sekitar 25 tahun. Ya. Proses yang luar biasa lama dan memakan waktu yang lama. Walaupun di dalam proses Tuhan itu ada jatuh bangunnya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin kita bangkit dan bangun lebih banyak dan lebih kuat lagi daripada jatuhnya kita. Mungkin jatuhnya kita 1, 2, 3 kali, tetapi bangunnya kita beribu-ribu kali lebih kuat dan lebih dahsyat. Pribadi-pribadi yang seperti itulah yang Tuhan akan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Memiliki kerendahan hati, tidak terikat dengan mamon, harta dunia, tidak terikat dengan keegoisan diri. Tanggalkan itu semua, lepaskan itu semua, maka engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Engkau tidak terikat lagi dengan roh-roh dunia ini, dengan kenikmatan dunia ini, dengan mamon, dengan apapun juga. Mamon hanya untuk mencukupkan dirimu, untuk makan minum, apalagi untuk saat ini mempersiapkan diri kita sebelum terblokir daripada dunia ini, tidak bisa membeli dan menjual. Kita menyiapkan waktu cadangan untuk makanan kebutuhan hidup kita selama 2 tahun lebih, sampai di 2023 bulan Juli, tribulasi awal selesai. Kita akan memasuki masa antikris. 3 zaman, 3,5 masa zaman. Masa antikris itu berdiri. Pemerintahan 6 itu berdiri. Tatanan dunia baru itu berdiri. Ingat dengan tandanya, maka akan hiduplah si pemuda dari Italia itu yang dipetik kaca itu. Itu adalah tanda bagi manusia. Supaya manusia tahu bahwa ini telah masuk di tanda 3,5 masa antikris berdiri itu di tengah-tengah dunia ini. Itulah tanda nyata. Karena manusia ini harus perlu membuktikan tanda nyata, maka Tuhan memberikan tanda nyata itu bagi kita
untuk kita mengetahui masa dan waktu ini berjalan sampai di mana, supaya tidak ada perdebatan. Satu ini bilang ini, satu ini bilang ini, satu ini. Nah, jadi itu tanda nyata bagi kita manusia. Kalau dia sudah bangkit dan bangun, dan dari mulutnya keluar api, dia bisa menurunkan api juga dari langit, maka itulah tanda pemerintahan 66 itu berdiri, dan itulah tanda 3,5 masa tribulasi akhir itu mulai nyata berlaku di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, cobaan badai apapun, sakit penyakit yang kita derita, kita alami, jadikanlah diri kita tenang, jangan panik, jangan galau. Andalkanlah kuasa Tuhan dalam hidup kita, bukan kuasa daripada dunia ini, bukan kita mencari penyelamat daripada dunia ini, yang tidak taunya adalah dialah si pembinasa yang keji. Andalkanlah kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Andalkanlah itu. Jangan cari pertolongan daripada dunia ini, engkau akan menjadi menyesal dan kecewa. Tidak ada apa-apa yang kau dapatkan selain daripada murka Tuhan yang kita akan dapatkan kalau kita mengandalkan dunia ini dan isinya. Ketahuilah bahwa kita telah berada di masa tribulasi awal pada saat ini, kesusahan awal bagi kita anak-anak Tuhan. Akan diberlakukan semua hukum-hukum dunia memblokir kita. Untuk itu semua kebutuhan-kebutuhan kita harus siapkan. Lumbung-lumbung kita seperti Yusuf pada zaman dahulu. Dia menyiapkan selama 7 tahun, tetapi kita hanya Tuhan katakan, jangan banyak alasan, hanya 2 tahun. Kalian ini hidup di zaman now, di zaman yang serba canggih. Masa Yusuf saja sudah 7 tahun. 7 tahun dia bisa menyiapkan itu, zaman dahulu itu 7 tahun itu bisa dia siapkan. Asal kita menjadi pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Peka mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan menuruti perintah-perintahnya. Taat aja, lakukan aja. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Tuhan menyuruh kepada saya sebagai hambanya, juru bicara dunia ilahi, untuk menyiapkan lumbung-lumbung kita selama 2 tahun bagi kita yang tidak menerima tanda binatang 666 itu. Kita harus siap di dalam menghadapi dunia pada saat ini. Dunia kesukaran, dunia pemblokiran bagi anak-anak Tuhan. Kita harus siap semuanya, siapkan semuanya. Baik iman kita, roh kita, mental kita, hati kita, cara berpikir kita, akal logika kita. Kita harus menjadi mempelai Tuhan yang pintar. Jangan menjadi mempelai Tuhan yang bodoh. Kita harus menyalakan pelita iman kita, agar supaya kita tidak buta tuli telanjang di dalam melihat dunia masa depan ini. Menuju kemanakah kita saat ini? Yaitu menuju kepada dunia, tatanan dunia baru. Mari kita siapkan iman kita untuk menyongsong mempelai Kristus itu datang di tengah-tengah awan-awan, menjemput kita, mempelai gerejanya yang kudus. Mari kita siapkan dalam roh kita siapkan gaun putih, lenan putih, jubah kebenaran yang gratis dari yang diberikan oleh Bapa Yesua HaMasiah itu kepada kita. Kenakanlah itu supaya kita tidak telanjang. Apabila kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu. Tanpa baju kekudusan itu kita tidak akan bisa masuk. Kenakanlah itu sebelum terlambat. Bertobatlah. Selagi masih ada waktu. Selagi masih pintu anugerah ini masih terbuka bagi kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba Allah. Mari siapkan yang terbaik bagi dia. Untuk itu senantiasa kita jadikan diri kita menjadi tenang, agar supaya kita dapat berdoa, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan. Jadilah tenang apapun yang engkau alami. Batu ujian apakah yang sedang engkau hadapi saat ini? Di dalam air matamu, di dalam penderitaanmu, kenanglah nama yang terindah, yaitu Bapa Yesua HaMasiah Elohim. Taruhlah dia di hatimu,
di loh hatimu. Kalungkanlah dia firman-firman itu di lehermu sebagai kalungan yang indah, permata yang indah di dalam jiwa dan rohmu. Sehingga pada saat engkau lemah, engkau akan menjadi kuat. Pada saat engkau merasa sakit, engkau akan dihiburkannya. Engkau akan dikuatkannya. Engkau akan dihibur selalu. Dikuatkan, diberikan kekuatan penghiburan selalu. Yang permanen oleh Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Bukankah itu suatu hadiah yang sangat istimewa bagi kita anak-anak Tuhan? Marilah, kenanglah nama itu. Nama yang paling indah. Nama yang pernah ada. Hadir di tengah-tengah dunia ini. Yang telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Kenanglah dia di dalam hatimu. Taruhlah nama itu. Taruhlah nama dia Tuhan Allah Bapa Yesua itu di hati kita yang paling dalam. Taruhlah dia sehingga hanya Tuhan Bapa Yesua lah yang akan bertahta di dalam hidup kita. Yang akan mengontrol kehidupan kita. Yang akan mengontrol setiap tindakan tanduk kita, perbuatan kita, apa yang akan kita lakukan. Maka Roh Ilahi itu yang akan bertindak. Biarlah renungan singkat firman Tuhan pada saat ini dan kesaksian pribadi saya sewaktu saya sakit dan masih masa pemulihan pada saat ini. Biarlah menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, andalan kita, penyemangat hidup kita, harapan iman hidup kita adalah Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Jangan mencari pertolongan juru selamat palsu dunia, tetapi carilah pertolongan daripada Ilahi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, menyertai kita, senantiasa mengasihi kita. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sampai pada kedatangannya yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.